Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Bapak Hiro Prayogo MPD dan teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di tatap maya pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya mempresentasikan ke tema sistem teknologi di Cirebon yang mencangkup beberapa warisan budaya penting seperti kereta Paksina Galiman, kereta Singa Barong, Pedati Gede, Gapuro Lawang Bentar, dan Masjid Agung. Melalui tema ini kita akan mengeksplorasi bagaimana teknologi tradisional pada masa lalu mencerminkan kecerdasan dan nilai-nilai budaya Cirebon yang luar biasa. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai presentasinya. Cirebon sebagai salah satu kota bersejarah di pesisir utara Jawa, memiliki warisan budaya yang kaya termasuk dalam sistem teknologinya. Sistem teknologi di Cirebon tidak hanya mencerminkan kemajuan teknis pada masanya, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, estetika, dan religius. Beberapa contoh penting dari sistem teknologi tradisional Cirebon adalah kereta Paksina Galiman dan kereta Singa Barong yang merupakan hasil perpaduan seni, teknik, dan simbolisme kerajaan. Selain itu, Pedati Gede mencerminkan inovasi transportasi tradisional masyarakat, sementara Gapuro Lawang Bentar dan Masjid menjadi bukti integrasi teknologi dengan fungsi sosial dan keagamaan. Semua ini menunjukkan bagaimana teknologi tradisional di Cirebon menjadi bagian integral dari identitas budaya dan kemajuan masyarakatnya. Berikut ini penjelasan dari masing-masing sistem teknologi Cirebon pada masa itu. Yang pertama yaitu kereta Paksina Galiman. Kereta Kencana Paksina Galiman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Dulu kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kira pengantin keluarga Sultan Kanoman. Kereta tersebut diperkirakan dibuat tahun 1608 berdasarkan angka Jawa 1530 pada leher badan kereta yang merupakan angka tahun Saka. Sejak tahun 1930 kereta ini tidak hanya digunakan dan disimpan di Museum Keraton Kanoman, sedangkan yang sering dipakai pada perayaan-perayaan merupakan kereta tiruannya. Kereta ini berukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,6 meter, dan ditarik oleh 6 ekor kuda bule. Badan kereta terbagi 2 bagian, yakni bagian atas dari kayu sebagai tempat duduk penumpang, dan bagian bawah dari besi berupa rangkaian 4 roda kereta. Bagian atas kereta berbentuk perpaduan 3 hewan seperti namanya, yakni burung garuda atau paksi, ular naga atau naga, dan gajah atau liman. Tempat duduk penumpang berbentuk badan gajah yang kakinya dilipat, berekor naga, bersayap garuda, dan berkepala perpaduan antara naga dan gajah. Di bagian kepala, wajah gajah berbelalai mencuat ke atas memegang trisula dan tembak. Paksina Galiman merupakan artefak budaya Cirebon yang mencerminkan perpaduan seni Hindu-Buddha dan Tionghoa. Motif naga pada artefak ini menunjukkan pengaruh Hindu, ditandai oleh mahkota dan sumping sebagai simbol kekuasaan. Dalam masyarakat Cirebon, naga melambangkan sifat rakus yang harus dihindari.
khususnya oleh seorang raja. Sebagai pemimpin, raja diharapkan bijaksana, mampu mengendalikan nafsu, melindungi rakyat, dan menjadi pengayom dalam konsep Trit Tangtu atau Rama Resi Panggoa. Motif liman atau gajah mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha dengan simbol Ganesha yang mewakili keberanian dan perlindungan. Trisula pada artefak ini melambangkan peran Siwa sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur, serta menegaskan kualitas spiritual pemimpin. Bentuk burung pada paksi naga liman menunjukkan pengaruh buruk dalam Islam, melambangkan kesucian dan perlindungan. Pengaruh Tionghoa tampak pada ornamen naga liong, kalung, dan motif ponik. Naga liong cenderung menampilkan kesederhanaan tanpa atribut kekuasaan, sedangkan motif ponik mencerminkan kebajikan dan kearifan pemimpin. Mandala pada kalung mempresentasikan harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos yang menggarisbawahi kearifan raja sebagai resi. Secara keseluruhan, paksi naga liman adalah simbol kepemimpinan ideal yang memadukan perlambangan dunia bawah atau naga, tengah atau gajah, dan atas atau burung, selaras dengan nilai-nilai spiritual dan kultural yang kompleks. Kemudian sistem teknologi Cirebon yang kedua yaitu kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong adalah artefak kebudayaan yang mencerminkan perpaduan budaya lokal dan pengaruh asing, khususnya dari Cina, India, dan Mesir. Dibuat pada abad ke-17, kereta ini awalnya digunakan sebagai alat transportasi hasil bumi, tetapi kemudian diadaptasi menjadi simbol kekuasaan dan bagian dari ritual kerajaan seperti kirap suro dan penobatan raja. Motif-motif hias pada kereta seperti naga, gajah, trisula, dan buruk memiliki makna filosofis yang melambangkan harmoni kekuatan spiritual dan hubungan lintas budaya. Kereta ini juga menggambarkan evolusi fungsi artefak. Setelah keraton mengalami penurunan kekuasaan, kereta Singo Barong menjadi milik publik dan berperan dalam sektor pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi, misalnya melalui motif batik dan lukis kaca. Ritual jamasan atau pemandian kereta memperkuat daya tarik spiritualnya. Kini kereta ini dilestarikan di Museum Keraton Kasepuhan dan menjadi simbol warisan budaya serta dialog lintas generasi. Kereta Singa Barong dibuat pada tahun 1549 Masehi oleh Panembahan Losari dan diukur oleh Kinata Guno. Merupakan simbol persahabatan Cirebon dengan negara-negara seperti Cina, India, dan Mesir. Unsur-unsur hewan yang menghiasi kereta memiliki makna filosofis. Belalai gajah melambangkan hubungan dengan India, kepala naga melambangkan Cina, dan sayap burung melambangkan Mesir. Ketiga unsur ini disatukan dalam simbol Trisula yang mencerminkan tajamnya alam pemikiran manusia berupa cipta, rasa, dan karsa. Kereta ini terbuat dari kayu laban, dihiasi dengan berbahan serbuk emas dan intan, serta digerakkan oleh 4 kerbau albino. Meskipun dibuat di abad ke-16-an, kereta ini sudah mengadopsi teknologi canggih untuk zamannya, seperti steering dan suspensi. Kemudian sistem teknologi yang ketiga yaitu pedati gede. Pedati gede adalah alat transportasi bersejarah dari zaman Pangeran Cakabruana. Dibuat pada tahun 1371 Masehi. Awalnya digunakan untuk mengangkut material bangunan seperti batu dan kayu untuk membangun keraton serta Masjid Sang Cipta Rasa.
Selain itu, Pedati Gede juga berfungsi sebagai pengangkut komoditas unggulan Cirebon seperti beras, terasi, kayu manis, gula, garam, dan daging yang dijual di Pelabuhan Tanjung Emas. Cirebon pada masa itu merupakan pelabuhan perdagangan yang ramai dan dijuluki Tanjung Emas karena komoditasnya yang berkualitas tinggi. Menurut sejarawan, Pedati Gede menjadi simbol transportasi penting yang mencerminkan geliat ekonomi dan pembangunan Cirebon. Kini replika Pedati Gede ditempatkan di sebuah taman depan gedung British American Tobacco atau BAT untuk mengenang kejayaan pelabuhan tersebut. Sementara itu, Pedati Gede asli dikenal sebagai Pedati Gede Pekalangan dan disimpan di Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Penelitian Herman de Vos pada 1993 menyebut Pedati Gede sebagai mahakarya transportasi dengan kecanggihan tersendiri. Kemudian sistem teknologi Cirebon selanjutnya yaitu Gapura Lawang Bentar. Gapura Lawang Bentar atau yang sering disebut sebagai Candi Bentar adalah jenis gerbang khas yang memiliki bentuk simetris dan terbagi menjadi dua bagian yang terpisah. Istilah bentar dalam bahasa Jawa kuno berarti terbelah, mencerminkan desain arsitektur yang unik. Gapura ini tidak memiliki atap penghubung di bagian atas sehingga kedua sisi gerbang terlihat terpisah dengan jelas, hanya dihubungkan oleh anak tangga di bagian bawah. Gapura ini merupakan warisan budaya yang kaya dari daerah Cirebon dan sekitarnya, dengan akar sejarah yang dapat ditelusuri kembali ke zaman Majapahit. Dalam konteks Cirebon, Gapura Lawang Bentar seringkali digunakan untuk menandai pintu masuk ke area penting seperti keraton atau istana atau tempat-tempat suci lainnya. Secara fungsional, Gapura Lawang Bentar berfungsi sebagai pintu masuk simbolis ke suatu wilayah atau bangunan. Selain itu, gapura ini memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia melambangkan batas antara dunia luar dan dunia dalam, serta mencerminkan nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat Cirebon. Dalam penelitian mengenai gapura Keraton Kasepuhan Cirebon, ditemukan bahwa gapura ini tidak hanya berfungsi sebagai akses fisik, tetapi juga sebagai representasi ekspresi spiritual dan estetika dari sultan serta masyarakatnya. Motif-motif hiasan pada gapura mencerminkan pengaruh berbagai budaya termasuk Hindu, Cina, dan Eropa yang telah terintegrasi dengan budaya lokal. Gapura Lawang Bentar bukan hanya sekedar struktur fisik, ia merupakan simbol identitas budaya dan sejarah masyarakat Cirebon. Dengan memahami bentuk dan makna dari gapura ini, kita dapat lebih menghargai warisan budaya yang ada serta pentingnya pelestariannya untuk generasi mendatang. Kemudian yang terakhir yaitu sistem teknologi Cirebon selanjutnya yaitu masjid. Salah satu bentuk multikulturalisme Cirebon selain terlihat seperti masjid, salah satunya masjid. Di antara Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon. Masjid ini memiliki arsitektur unik yang mencerminkan alkulturasi budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Masjid ini tidak memiliki kubah, menara, kaligrafi, atau simbol Islam lainnya, melainkan ornamen bunga teratai dan matahari, simbol era Hindu-Buddha. Dibangun pada tahun 1480-an oleh Sunan Gunung Jati bersama Wali Songo dan arsitek Raden Sepat. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam dengan pendekatan terbuka dan toleransi. Masjid berdesain mirip pendopo ini memiliki 9 pintu sebagai simbol Wali Songo dan kapasitas hingga 3.000 jamaah. Strategi dakwah para Wali Songo memungkinkan seluruh masyarakat termasuk non-muslim merasa nyaman hingga banyak yang memeluk Islam tanpa paksaan. Meski pernah mengalami renovasi, bagian ruang utama masjid tetap asli dan terjaga. Kini Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi ikon toleransi dan warisan budaya yang menarik jamaah dari berbagai daerah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang sistem teknologi di Cirebon.
Semoga apa yang telah dipaparkan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai kekayaan budaya dan teknologi tradisional Cirebon yang syarat nilai sejarah dan filosofi. Saya sangat berterima kasih atas perhatian dan kesediaan teman-teman serta Bapak dosen Hero Prayogo MPD dalam menyimak presentasi ini. Jika ada pertanyaan, saran atau diskusi, saya sangat terbuka untuk melanjutkannya. Kemudian saya juga menyadari bahwa dalam penyampaian ini mungkin terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun cara penyampaiannya. Untuk itu saya mohon maaf apabila kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat atau menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.